pemerintah berusaha supaya masyarakat ini mulai melakukan pergerakan ya dari lokalnya sendiri, karena kita tidak bisa mengharapkan dari turis dari luar negeri, tapi justru sekarang dari lokalnya sendiri kita berusaha untuk dimaksimalkan gitu. Jadi makanya kalau kita lihat sebenarnya OJK memberikan stimulus ini supaya ekosistem dalam negeri sendiri tetap berjalan gitu tanpa mengharapkan dari untuk luar. menyelamatkan ekosistem domestik. Betul. Dulu. Baik. Ya. Kalau kita lihat total exposure kredit dari UMKM ini catatan OJK sendiri tembus 1.100 triliun, dikatakan cukup besar dibandingkan dengan total kredit 5.600 triliun. Ini pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang UMKM belakangan ini cukup tinggi ya. Justru penopang GDP kita belakangan ini karena UMKM juga memberikan porsi yang cukup besar di situ. Jadi memang sekarang ini UMKM kita didorong supaya bisa ekspor juga gitu, supaya membantu cadangan devisa negara juga gitu. Jadi dan terlebih lagi kalau kita lihat dari Bank BRI-nya sendiri juga sangat gencar karena masuk ke dalam pelosok-pelosok daerah gitu untuk memberikan Berarti UMKM. bisa kita bilang UMKM ini bisa menyelamatkan sektor perbankan ke depannya dengan adanya stimulus ini tentunya. Ya, dengan adanya stimulus ini tentunya perbankan akan lebih leluasa memberikan kredit dikarenakan ada OJK yang menahan untuk memberikan exposure kredit tersebut gitu. Jadi bank akan lebih menarik di sini, tetapi secara jangka panjangnya ini tidak terlalu bisa diandalkan sebenarnya. Ini hanya efek untuk jangka pendek untuk menahan keresahan yang ada di masyarakat. Baik, kalau kita melihat beban pencadangan atau provisi bank juga akan susut dengan adanya aturan ini, pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau itu tentunya pasti akan susut dikarenakan mereka juga pasti akan dipaksa digencarkan untuk memberikan UMKM. Jadi provisi tentu akan menjadi lebih ini ya, lebih ketat di perbankan gitu. Sehingga apakah kedepannya kita akan melihat profitabilitas daripada bank ini akan terkerek akibat susut tersebut? Ya, sebenarnya kalau profitabilitas dari pengurangan bunga kurs sendiri itu udah akan terlihat untuk pengurangan dari profitabilitas dari bank itu. Jadi hal ini kalau untuk yang stimulus yang kedua ini sebenarnya lebih kepada memberikan lebih banyak sehingga menjaga ekosistemnya. Jadi sudah bukan melihat dari sisi profitabilitas, tapi lebih sisi menjaga ekonomi masyarakat sebenarnya. Baik, bagaimana kalau dilihat dari sisi NPL-nya sendiri? Karena kan yang dirubah ini sebenarnya status dari kredit yang bermasalah bisa saja menjadi kredit lancar. Nah, ini NPL sendiri seperti apa nantinya kalau kita melihat? Nah, balik lagi kita melihat dari sisi pemerintahnya seperti apa. Apakah pemerintah yang akan memberikan bantuan terhadap kredit-kredit yang bermasalah atau dari banknya sendiri diusahakan sendiri untuk kredit bermasalah, bagaimana cara jadi lancar silahkan dipikirkan sendiri gitu. Jadi ini stimulusnya baru keluar, jadi kita tidak terlalu dalam melihatnya seperti apa, apakah dari pemerintah yang akan menalangi atau tidak. Tapi dari satu sisi ya kalau memang banknya, tentu banknya NPL-nya akan menjadi semakin besar gitu. Tapi kalau dari kredit macetnya diubah jadi kredit lancar, terlihatnya akan menjadi lebih kecil ini, gitu. Jadi makanya kita harus melihat lagi mungkin 1-2 bulan ke depan untuk melihat stimulus ini akan jadi. Tapi kalau